aslinya. Kan kalau Brawijaya itu kan pas di daerah sini juga ada. Enggak, ikutnya mana? Brawijaya itu kan jalan, ikutnya mana? Apanya? Dianggapnya nih Pak, jadi patokannya. Iya, maksudnya kan apa? Ulele, apa? Ulele. Mas dari bus dengan itu, belok kanan. Ya wis, Iya Pak, betul. Inilah cerita pilu Dimas jalan kaki dari Aceh ke Yogyakarta, di perjalanan hampir diterkam harimau. Mas, jenengan waktu nyebrang itu bayar? Alhamdulillah bayar. Bisa bayar ya? Bayar. Jadi turun dari penyeberangan jalan. Ya, dari Bakahuni kan ke Pelabuhan Merak 2 jam. Nah, dari situ langsung jalan ke selama 2 bulan. Berarti dari sana itu Oktober ya? Iya Pak. Oktober tahun lalu ya? Iya, Oktober 2021. Berarti sudah 13 bulan ini. Iya, 13 bulan. Ya. Seorang pria berkulit hitam legam, mengaku sebagai pekerja bangunan harus pulang dari Aceh ke Yogyakarta dengan berjalan kaki. Dalam pengakuannya di Polsek Randu Dungkal Pemalang, pria tersebut terpaksa berjalan kaki pulang kampung karena upahnya digondol mandor. Pria tanpa identitas yang mengaku bernama Muhammad Dimas Ramadan ini, mengisahkan perjalanan panjang berjalan kaki dari Aceh. Aksi nekat Dimas itu dilakukan demi bisa pulang ke tempat kelahirannya di Yogyakarta. Di hadapan wartawan dan polisi, Dimas mengaku terpaksa berjalan kaki karena upahnya dibawa kabur oleh sang mandor. Ia berangkat ke Banda Aceh niat untuk bekerja menjadi kuli bangunan di sana. Bekerja sebagai kuli bangunan selama 2 bulan, gaji Dimas tak kunjung dibayar. Awalnya, Dimas yang bekerja di Banda Aceh itu dijanjikan bakal mendapat upah Rp150.000 per hari. Namun usai selesai bekerja, gaji Dimas justru raib digondol mandor. Dimas mengatakan, kebanyakan pekerja berasal dari Banda Aceh. Hal itu membuat Dimas kebingungan guna meminta bantuan untuk pulang. Makanya tujuan saya dari Aceh sampai sini itu emang itu untuk pulang, mau menyelesaikan masalahnya semua ini. Dan izin Dan, selamat sore Dan. Ini kan sudah ada di sini rencana Bapak gimana Dan? Rencana ya, ini kepentingannya apa dulu? Kepentingannya mau pulang. Mau pulang. Kepentingannya mau pulang. Nah, nanti kita kasih duit, ya, kasih duit untuk perjalanan, ya, nanti, ya, kasih duit. Kalau saya memang jadi untuk pulang gitu. Dan kalau bisa nanti saya minta salah satu nomor dari Bapak, nanti kalau udah sampai saya video kalau Pak, biar tahu juga gitu. Keluarga saya siapa yang membantuin. Gitu, Pak. Jadi biar sama-sama enak dari bicara satu sama lain. Karena saya baru kali ini Pak namanya dibantu seperti ini. Dan emang selama saya perjalanan dari sana sampai sini kan, makanannya alhamdulillah dari sini. Berarti nyaris tertolong itu di Randu Dungkal ini. Ini panjenengan berhadapan dengan Pak Komandan Polsek Randu Dungkal ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat semua yang di sini, mudah-mudahan pada sehat, dikasih umur panjang sama Allah. Enggak, karena lain kali kalau pergi-pergi dilengkapi dengan identitas. Karena kita nggak tahu benar itu orang mana, harus dibuktikan dengan identitas. Iya, dari identitas itu. Nah itu salahnya saya Pak. Kalau emang yang minta identitas itu kenapa nggak fotokopi aja gitu? Nah sekarang gini Ya Pak. Gimana Pak? ada saudara yang bisa dihubungi nggak? Nilai tahu Pak, nomor nggak ada email sama sekali. Tapi Ya, media nomor HP. nggak, media sosial istri aja Instagram. Tadi udah dihubungi tapi belum aktif sih Pak. Kalau misalkan udah aktif dari situ, udah mungkin bisa langsung video call Pak.
Betul kan? Demi bertahan hidup, Dimas yang nekat jalan kaki dari Aceh mencari uang dari cara mengamen. Di setiap kota yang disinggahi, Dimas selalu tinggal beberapa hari di pasar atau terminal untuk mengamen. Pemalang Pak, dari daerah Boga Pak. Nah ketemu sama bapak ini dibawalah ke sini. Tujuannya itu kemana? Tujuannya pulang ke Jogja Pak. Betul ya. Iya Pak, betul. Dari Aceh itu kapan? Dari Aceh itu bulan Oktober Pak, 2021. 2021. Ceritanya bisa sampai ke Aceh itu berarti Nah, jadi ini Pak, kronologinya saya kan dari itu kan jadi lagi ngobrol sama istri saya dan teman istri saya ini datang ke rumah nawarin kerjaan Pak, seperti itu. Nah nawarin kerjaan dan dia udah diizin sama keluarga besar dari istri, kita udah diizinkan baru kita berangkat Pak. Gitu. Nah sampai gini aja tanda tangan kontrak 3 bulan dan kita udah ikuti peraturan udah jadi, ternyata dia kabur Pak. Itu berarti kerja apa? Bangunan Pak. Betul. Oh ya. Dalam perjalanan ke Aceh sampai ke Jawa ini Iya. Untuk memenuhi kebutuhan itu bagaimana? Alhamdulillah Pak, ngamen Pak. Berusaha sendiri. Dan sekarang emang jenengan pengen Pulang ke Jogja. Betul. Masih ingat alamatnya? Masih ingat Pak? Oh iya, jenengan itu namanya siapa? Muhammad Dimas Ramadan Pak. Kalau di Jogja, alamatnya di mana? Apa? Yang di Jogja Jalan Brawijaya, RT 3 RW 6, Kecamatan Gunung, Kabupaten Wates, Yogyakarta Pak. Istri, nama istri? Siti Aminah. Ya gitu ya, Om. Cukup ya, biar paket ya. Untuk selama ini untuk kehidupan sehari-hari seperti apa? Alhamdulillah Pak, saya ngamen berusaha sendiri Pak. Jadi nggak tergantung dengan orang. Jadi praktis tidak pernah kelaparan ya? Alhamdulillah Pak, enggak. Kalau buat makan alhamdulillah ketemu saja Pak. Setelah sampai di Polsek Randu Dongkal. Polsek Randu Dongkal ya Pak? Ya. Harapan ke Bapak polisi seperti apa? Ya saya sih pengennya bisa dipulangkan Pak, mau naik truk ataupun naik bis tidak apa-apa, yang penting sampai dengan selamat gitu saja Pak. Itu ya harapannya ya? Seperti itu aja Oke, harapan saya. terima kasih. Semoga harapan Anda terkabul. Amin. Amin. Barakallah. Diakui Dimas, perjalanannya paling berat adalah saat ia melewati kawasan Jambi menuju Lampung. Hal itu karena Dimas harus melewati banyak hutan. Menempuh perjalanan ratusan kilometer, Dimas kaya akan cerita. Termasuk saat ia ketakutan lantaran bertemu hewan buas di perjalanan. Paling menyeramkan katanya, rumah penduduknya masih jarang, kebanyakan hutan, hewan liar seperti babi hutan sering melintas di jalan. Ketakutan, Dimas pun khawatir saat melintas hutan akan bertemu dengan hewan buas seperti harimau Sumatera. Meski tak pernah berhadapan, Dimas mengaku sempat melihat harimau saat di perjalanan. Mendengar cerita pria ini, sejumlah wartawan dan polisi ikut prihatin, dan memberinya bekal ongkos untuk pulang ke Yogyakarta agar tidak jalan kaki lagi. Sayangnya, meski hampir 2 minggu berlalu, Dimas yang berjanji akan memberi kabar jika sampai di Yogyakarta, hingga saat ini tak memberi kabar. Dua saya sama mandor saya itu. Nah, sekarang, oh sama mandor. Iya betul. Nah mandor itu kabur Pak. Gitu. Terus, akhirnya memutuskan Untuk memutuskan untuk jalan. jalan kaki. Iya. Kenapa jalan kaki? Jadi gini Pak, saya udah minta tolong segala macam ya, kayak supir truk ataupun yang lainnya sudah minta tolong tapi emang nggak ada yang mau bawa. Dan sesampainya saya di Medan itu di terminal Amplas, kayak handphone sama pakaian saya dirampas orang. Ya, dirampas orang itu pas kejadian itu siang Pak, jam 2. Jam 2. Nah, dari ketika jam 2 itu 15 menit kemudian dari pihak Tribun Medan ini telepon. Dia bilang hanya cuma dimasukin ke TV saja. Kalau ke TV kan saya 1 minggu 2 minggu kelar permasalahan di kita itu. Nah, ini sampai masuk ke YouTube. Berarti selama 1 tahun jalan kaki, Ya. Belum belum sama sekali. ya terus ini sudah berarti setahun 1 tahun 1 bulan. 1 tahun lebih 1 bulan. Iya. Oh ya. Rencananya
rencananya saya bang dia itu untuk pulang Pak, untuk ketemu anak sama istri, dan saya mau menyelesaikan masalah yang bukan hanya dari gaji saya, bukan dari gaji aja Pak, tapi saya tuntut itu selama saya perjalanan. Selama perjalanan itu makan, Alhamdulillah kalau makan dan minum usaha sendiri. Iya, ngamen. Iya. Dapat ketika 15.000 atau 10.000 dikumpulin buat makan. Kayak tempat pinggiran jalan aja sih Pak. Kalau misalkan di daerah Sumatera kan susah kalau buat ngamen ya. Kayak misalkan daerah Jambi sampai ke Lampung itu susah. Karena emang akses pom bensin dan lain-lain emang itu hutan semua Pak. Dan lebih parah hutannya daripada hutan di sini. Daerah sini juga Pak, maksud saya. untuk sempat komunikasi sama keluarga nggak? Kalau komunikasi terputus Pak, gara-gara yang perselingkuhan dari Medan. Dari Kabupaten Pemalang, Himawan dan Info News mengabarkan. Ya buat Bapak Pak Kapolseknya, buat jajarannya terima kasih juga, buat Polsek Randu Dongkalnya juga terima kasih atas bantuannya. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, pada sehat semua buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke.